Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sholiha. Saya dari kelompok 10 mata kuliah Al-Quran dan isu-isu kontemporer yang bertemakan interreligious dialog. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian interreligious dialog. Apa itu interreligious dialog? Interreligious dialog sendiri biasa disebut dengan dialog antar agama. Sering dipahami sebagai suatu perjumpaan antara orang yang menghidupi tradisi religius atau imam yang berbeda dalam suatu atmosfer, saling percaya dan saling menerima satu sama lain. Dialog antar agama juga mengacu pada interaksi yang sifatnya kooperatif, konstruktif dan positif antara penganut tradisi dan religius yang berbeda. Nah, tujuan interreligius sendiri adalah yakni pemahaman, bukan maksudnya untuk mengalahkan yang lain atau mencapai kesepakatan penuh atau juga suatu yang universal. Cita-cita interreligious dialog sendiri yakni komunikasi untuk menjembatani yang tidaknya kesalahpahaman timbal balik antara budaya yang berbeda-beda. Namun interreligious juga bukan bertujuan untuk mencapai keseragaman bentuk dan redaksi dari bermacam-macam manusia ke dalam agama, sistem, ideologi, atau tradisi yang satu-satunya. Konsep interreligious dialog atau dialog antar agama yakni pemikiran dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam bermusyawarah oleh umat manusia untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, baik secara personal maupun komunal secara spontanitas, atau program yang mengada dalam internal maupun eksternal agama. Yang kedua yakni bentuk-bentuk interreligious dialog atau dialog antar agama, yakni dialog yang tampak cocok dengan masyarakat majemuk Indonesia dapat didasarkan pada pemikiran Mufti Ali, yakni yang pertama dialog kehidupan. Pada tingkatnya kehidupan sehari-hari ada dialog yang dapat dinamakan dialog kehidupan. Pada tingkatan ini orang dari berbagai macam agama dan keyakinan masing-masing. Hal ini terjadi pada keluarga, sekolah, angkatan bersenjata, rumah sakit, industri, kantor, dan negara. Juga dialog antar kebudayaan itu dipengaruhi oleh agama. Di Indonesia sendiri, kehidupan ini berjalan dengan baik karena dalam instansi pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan, industri, dan sebagainya tidak ada perbedaan pelayanan dan penerimaan antara berbagai pemeluk agama, baik Islam maupun Kristen atau yang lain. Yang kedua, dialog dalam kegiatan sosial. Dialog dalam kegiatan sosial yakni meningkatkan harkat umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia. Berbagai macam pemeluk agama dapat mengerjakan kerjasama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dalam meningkatkan kehidupan keluarga, dalam proyek bersama untuk membantu rakyat yang menderita dan kekeringan, kemiskinan, kekurangan makanan, membantu para pengungsi, dan terutama meningkatkan keadilan perdamaian. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, yakni pemeluk agama semuanya disamaratakan. Jika kerjasama semacam ini didasarkan kepada motivasi agama, maka corak dialog antar agama dalam menangani berbagai masalah sosial pun dapat menjadi permulaan yang lebih baik sekali
bagi komunikasi yang lebih mendalam. Yang ketiga, dialog komunikasi pengalaman agama. Dialog antar agama atau interreligious dialog juga bisa mengambil bentuk komunikasi pengalaman agama. Doa dan meditasi, ingat kepada Tuhan, tafakur dan zikir kepada Tuhan, puasa dan bentuk-bentuk latihan lain untuk menguasai diri. Ziarah ke tempat suci, merenung dan mistik adalah wilayah-wilayah yang bisa dilakukan bersama orang-orang yang mendalam keyakinannya. Jadi ada pertapa-pertapa dari agama Katolik dan Buddha. Umpamanya beberapa tahun yang lalu mengadakan intermonastok, di mana mereka untuk beberapa minggu lamanya menginap di pertapaan lainnya, supaya mereka dapat memperoleh pengakaman keyakinan dan untuk mempelajari bagaimana kehidupan para pendeta-pendeta lain sehari-hari mereka, seperti bagaimana mereka berpuasa, berdoa, membaca kitab suci, meditasi, dan kerja lainnya. Yang keempat yakni dialog untuk doa bersama. Dialog untuk doa bersama sering kali dilakukan dalam pertemuan agama internasional yang didatangi oleh berbagai kelompok agama yang beraneka ragam. Contohnya sendiri, pada tanggal 27 Oktober 1986 dilakukan oleh seluruh dunia untuk perdamaian yang dilakukan di Assisi. Berbagai macam orang dengan agama dan kepercayaan yang beraneka ragam datang berdoa untuk perdamaian. Sudah barang untuk mereka tidak bisa melakukan bersama karena doa didasarkan kepada keyakinan. Sedangkan keyakinan mereka berbeda-beda, akan tetapi mereka bisa datang bersama untuk berdoa dengan maksud sama, yaitu perdamaian dunia. Setiap jemaah sendiri berdoa dengan caranya sendiri, dan mereka tidak mengikuti doa agama lain. Akan tetapi setiap kelompok juga hadir pada waktu orang-orang dari agama lain melakukan doa. Yang kelima, dialog diskusi teologis. Ahli-ahli agama tukar-menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan, dan amalan-amalan agama mereka, dan berusaha untuk mencari dan saling memberi pengertian dengan perantara diskusi. Dialog dalam doktrin agama. Kadang-kadang hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena orang-orang yang mempunyai keyakinan dalam berbagai agama akhirnya harus meningkatkan kepercayaan dan amalan mereka, menyampaikan itu kepada orang lain, dan dalam waktu yang sama bersedia mendengarkan keterangan orang lain tentang formulasi kepercayaan mereka masing-masing. Kelima, bentuk interreligious dialog tersebut merupakan gambaran dari suatu proses untuk mencapai perdamaian dan menghindari pertikaian atas nama agama. Para pemeluk agama akan merasa aman dan menemukan kebebasan dalam menentukan serta melaksanakan kepercayaannya mereka masing-masing. Di Indonesia, dengan masyarakat yang majemuk serta plural, penuh dengan perbedaan, banyak ragam kultural dan warna, maka jalan dialog dapat menjadi solusi terbaik untuk menciptakan bangsa yang penuh rasa kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan keagamaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wanda Albina. Terima kasih atas partisipasinya.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.